kemudian open government, jadi kita ingin IT based government sebenarnya. Jadi generic terminologinya memang kita gunakan open government, tapi maksud kita adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang terbuka dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pemerintahan ya. Jadi kita ingin membangun apa yang disebut dengan government resource management system. Jadi sistem manajemen pengelolaan sumber daya pemerintahan dengan menggabungkan keseluruhan proses pemerintahan di dalam suatu sistem yang terintegrasi, yaitu mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, delivery sampai reporting dan complaining dalam sebuah sistem. Nah, yang sekarang sedang dipelopori oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan sistem yang disebut sebagai SPAN itu ya, sistem perencanaan dan anggaran nasional. Kita ingin kembangkan itu, integrasikan dengan sistemnya LKPP, lalu kembangkan juga dengan sistem LAKIP untuk pelaporannya dan sistem komplainnya. Jadi ini supaya nanti kita punya satu database bersama yang bisa diambil oleh setiap kementerian dan lembaga, dan Pemda juga nggak bolak-balik membuat laporan, karena mereka sering ngeluh setiap kementerian minta laporan dengan format yang berbeda-beda meskipun isinya kurang lebih sama. Dengan satu sistem ini, Kementerian Keuangan bisa masuk, Kemendagri bisa masuk, Menpan juga bisa masuk, dan seterusnya. Nah, kemudian kita ingin mengefektifkan one stop services yang sekarang sudah ada, lebih dari 420 PTSP yang ada di Indonesia, meskipun hasil risetnya BKPM menunjukkan ya baru ada yang bintang 4, 2 yaitu Sragen dan Sidoarjo, tapi yang lain rata-rata bintang 2, artinya masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi satu pintu mungkin ada sub pintu atau masih ada banyak jendela gitu. Nah ini. Nah kemudian kita ingin membuat semacam pemeringkatan untuk pelayanan publik yang sifatnya wajib kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, tapi khusus untuk pelayanan publiknya ya. Nah ini, jadi kalau opini BPK terhadap keuangan itu bisa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan persaudaraan segala macam itu. Kita juga ingin mengeluarkan opini untuk pelayanan publik. Selama ini kan masih voluntary ya, dalam bentuk CPP, terus Citra Bakti, CBAN Pak ya, CPP dan CBAN. Kita ingin tingkatkan statusnya, tidak lagi voluntary tapi itu menjadi wajib. Istilahnya Pak Menteri itu yang beken, kalau orang satu kelas ada 40 siswa, masa cuma 2 atau 3 siswa yang diuji gitu loh. Yang lain masa nggak diuji gitu. Nah ini. Nah yang keempat, kita ingin menciptakan participative governance dengan membentuk National Public Complaint Handling System. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan sistem-sistem keluhan yang ada sekarang ini. Saya lihat beberapa daerah itu memang sudah punya sistem keluhan. Ini sebenarnya untuk mendukung implementasi undang-undang pelayanan publik ya, dalam rangka peningkatan pengaduan masyarakat kepada pelayanan publik. Cuma selama ini kan bentuknya tuh surat edaran, pedoman segala macam. Sekarang sudah saatnya kita harus membangun sistemnya itu. Jadi bukan hanya mengeluarkan pedoman, bagaimana cara pengaduan itu dilakukan, mekanismenya, tapi kita ingin membuat sistem yang terintegrasi, yang bisa dihubungkan di tingkat nasional dengan feedback kepada instansi masing-masing gitu. Nah, kita juga ingin memperkuat apa yang disebut dengan no wrong no policy untuk memproteksi, memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pelayanan. Nah, ini kira-kira objektif garis besar yang akan kita capai sampai 2014 secara sistematik.